Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Feni selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan pada saya dan juga kepercayaan pada saya untuk dapat mempresentasikan materi di bab 8 ini. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa materi bab 8 ini merupakan ujung dari pembahasan kita di bagian 2 yang membahas mengenai jenis-jenis kecurangan yang sebelumnya telah kita bahas di bab 2 hingga bab 7. Sedikit mengulas pada bab 5 sebelumnya kemarin kita telah mempelajari mengenai kecurangan e-commerce dan juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan melalui internet atau teknologi lainnya. Kemudian pada bab 7 itu kita membahas mengenai kecurangan yang berhubungan dengan kebangkrutan, perceraian, dan kecurangan pajak yang biasanya dilakukan dengan cara menyembunyikan aset atau pendapatan. Kemudian di bab 8 kemarin juga kita sudah mendengarkan atau melihat video mengenai pembahasan di bab 7, pembahasan mengenai kecurangan pelanggan, yang mana di sana banyak membahas mengenai pencurian identitas. Di bab 7 kemarin juga yang menjadi korban itu pelanggan. Nah, untuk bab 8 ini kita akan lebih membahas mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai ataupun pemasok dan juga pelanggan kepada organisasi yang memperoleh atau organisasi nantinya yang akan uh, organisasi nantinya yang akan memiliki kerugian besar seperti itu. Nah, sebelum itu di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita pada kali ini bertujuan untuk memahami sejauh mana para pegawai dan pihak lainnya melakukan kecurangan. Yang kedua itu mampu mendeskripsikan sifat dasar dan berbagai jenis penyalahgunaan aset. Yang ketiga itu membahas sifat dasar dan berbagai jenis dari korupsi. Nah, untuk yang langsung masuk ke pembahasan kita, berdasarkan ACFE, bahwa kecurangan terhadap organisasi itu ada 3 jenis. Yang pertama mengenai penyalahgunaan aset, korupsi, dan yang ketiga laporan yang mengandung kecurangan. Nah, penyalahgunaan aset ini merupakan seluruh skema yang melibatkan kecurangan aset organisasi atau pengguna aset organisasi yang tidak atau penggunaan aset organisasi yang tidak semestinya. Yang kedua ini kecurangan berkaitan dengan korupsi, yang mana seluruh skema yang memungkinkan seseorang menggunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan ilegal yang bertentangan dengan tanggung jawab orang itu terhadap pemberi kerja. Yang ketiga, jenis kecurangan yang ketiga yaitu laporan yang mengandung kecurangan, yang mana ini merupakan pengubahan laporan keuangan organisasi untuk membuat perusahaan terlihat lebih atau kurang menguntungkan. Nah, untuk jenis kecurangan yang ketiga ini mengenai laporan yang mengandung kecurangan itu sudah kita bahas di bab 2 sampai dengan bab 4. Sehingga pada pembahasan bab 8 ini kita akan lebih berfokus membahas mengenai 2 jenis kecurangan lainnya, yaitu penyalahgunaan aset dan korupsi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai penyalahgunaan aset. Yang mana penyalahgunaan aset ini menurut Joseph Wells itu dibagi menjadi 2 skema. Yang pertama, skema mengenai pencurian kas. Yang kedua, skema mengenai pencurian persediaan dan aset lainnya. Nah, untuk masing-masing skema itu dibagi lagi menjadi sub-kelompok. Untuk skema pencurian kas itu dibagi menjadi 3 subkelompok. Yang pertama mengenai pencurian. Pencurian itu merupakan sengaja terjadi ketika sengaja mengambil kas tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak kerja. Yang kedua, sub yang kedua yaitu skimming, yang mana skimming ini melakukan pemindahan kas dari entitas korban sebelum dilakukan entry ke sistem akuntansi. Yang ketiga yaitu kecurangan pengeluaran. Untuk
penyalahgunaan aset skema yang kedua ini mengenai pencurian persediaan dan aset lainnya itu mempunyai dua subkelompok. Yang pertama penyalahgunaan dan yang kedua pencurian. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing subkelompok dari setiap skema ini. Yang pertama untuk skema yang pertama mengenai pencurian kas. Ini mengenai penyalahgunaan aset, penyalahgunaan aset ini skema yang pertama itu mengenai pencurian, di mana pencurian kas ini terjadi ketika uang yang sudah tercatat di sistem akuntansi perusahaan diambil oleh pegawai atau pihak lain. Misalnya, uang yang ada di kasir atau dana kas kecil itu dicuri setelah transaksi itu dilakukan. Nah, jenis pencurian ini sebenarnya lebih mudah dideteksi karena uang yang hilang itu sudah masuk ke dalam pembukuan, dan saat ada selisih biasanya akan langsung ketahuan gitu. Namun kelemahannya itu biasanya pencurian ini nih sering mengambil uang dalam jumlah yang relatif kecil secara berskala, sehingga sering dianggap sebagai human error atau sebagai selisih kecil, dan perusahaan biasanya tidak menyadari bahwa itu tuh sebagai sebuah pencurian. Jadi meskipun jarang dilakukan, kalau tidak teliti, hal ini juga bisa menimbulkan kerugian yang dalam jangka panjang bagi perusahaan. Penyalahgunaan penggelapan kas melalui pencurian yang kedua itu skimming, yaitu skimming. Nah, skimming ini merupakan skema yang dilakukan dengan melakukan penggelapan kas dari organisasi sebelum dicatat pada pembukuan dan catatan organisasi. Bedanya dari pencurian, kalau pencurian tadi kan sudah dicatat kan, kalau skimming ini belum dicatat di dalam organisasi. Nah, di situ ada contoh di mana contohnya itu ada juga di buku di halaman di halaman 323. Di situ teman-teman bisa buka. Di situ saya langsung membacakan untuk ringkasannya. Contohnya itu, Marvin melakukan skema skimming dengan mencuri uang tunai dari pelanggan tanpa mencatat penjualan tersebut. Skimming ini terjadi ketika uang dari penjualan barang atau jasa diambil sebelum dicatat di pembukuan perusahaan. Marvin hanya mengambil uang tunai karena lebih mudah disembunyikan dibandingkan pembayaran cek atau kredit. Total Marvin mencuri itu sebesar $600.000 selama 6 tahun. Jadi skimming itu kan karyawan itu mengambil uang hasil penjualan sebelum dicatat. Jadi waktu karyawan itu menjual barang nggak dicatat sama di dalam pembukuan, tapi uangnya langsung dia masukkan ke kantong pribadi dia gitu. Nah, skimming yang lebih kompleks lagi ini seperti mencatat potongan penjualan yang salah, menyalahgunakan pembayaran pelanggan, atau menunda pengakuan pembayaran. Bahkan ada juga skimming yang melibatkan kolusi di mana pegawai bekerja sama dengan pelanggan untuk menunda pembayaran demi keuntungan pribadi. Selanjutnya itu sub yang ketiga itu mengenai kecurangan pengeluaran. Kecurangan pengeluaran ini menurut ACFE itu memiliki 6 skema. Kecurangan pengeluaran ini menurut ACFE itu mempunyai 6 skema. Yang pertama mengenai pemalsuan cek. Nah, pemalsuan cek ini merupakan seluruh skema yang memungkinkan seseorang untuk mencuri dana dari pemberi
kerja dengan memalsukan atau mengubah cek pada satu akun bank yang dimiliki organisasi atau mencuri cek yang dikeluarkan organisasi secara sah untuk penerimaan lainnya. Sebagai contohnya, misalnya pegawai mencuri cek kosong perusahaan dan kemudian mencairkannya untuk kepentingan pribadi. Terus kemudian contoh yang kedua itu pegawai mencuri cek keluar untuk pemasok, kemudian menyetorkan uangnya ke akun bank pribadinya. Jadi kayak pengeluaran pengeluaran palsu seperti itu. Kemudian skema yang kedua mengenai skema pengeluaran register kas, yang mana ini merupakan seluruh skema yang memungkinkan pegawai membuat kesalahan entry pada register kas untuk menyembunyikan kecurangan dalam perpindahan nilai kas. Sebagai contoh, misalnya pegawai secara curang mengosongkan nilai penjualan pada register kasnya untuk kemudian mencuri uang tersebut. Skema yang ketiga yaitu skema kecurangan penagihan, yang mana ini merupakan seluruh skema yang memungkinkan seseorang membuat pemberi kerja mengeluarkan pembayaran dengan mengajukan faktur untuk barang atau jasa fiktif. Faktur yang nilainya dibuat lebih saji atau faktur pembelian untuk kepentingan pribadi. Untuk contohnya itu seperti pegawai membuat perusahaan fiktif dan membuat penagihan ke pemberi kerja atas kegiatan jasa yang tidak pernah dilakukan. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya pegawai membeli barang-barang pribadi, kemudian mengajukan fakturnya ke pembeli kerja untuk melakukan pembayaran. Yang keempat mengenai skema kecurangan biaya, yang mana skema kecurangan biaya ini merupakan seluruh skema yang memungkinkan pegawai membuat klaim untuk pembayaran kembali biaya perusahaan yang bersifat fiktif atau yang telah digelembungkan nilainya. Contohnya misalnya karyawan mendokumentasikan laporan biaya untuk mengandung kecurangan, mengklaim biaya perjalanan pribadi, pengajuan biaya makan siang tidak pernah ada, dan sebagainya. Contoh lebih sederhananya lagi, misalnya pegawai itu mengajukan biaya pembalian untuk perjalanan bisnis gitu. Padahal pegawai itu tidak melakukan perjalanan bisnis. Kemudian untuk skema yang kelima itu mengenai skema pengeluaran penggajian, yang mana ini merupakan seluruh skema yang memungkinkan pegawai membuat pemberi kerjanya mengeluarkan pembayaran dengan membuat klaim yang salah atas kompensasinya. Sebagai contoh misalnya pegawai mengajukan klaim untuk lembur, padahal pegawai tersebut tidak melakukan lembur, atau kayak mengajukan klaim lembur fiktif. Kemudian skema yang ke-6 yang terakhir itu transfer, yang mana seluruh skema yang memungkinkan seseorang mencuri dana pemberi kerjanya dengan secara curang mentransfer dana tersebut ke pihak luar. Contohnya misalnya pegawai secara curang mengirim uang perusahaan ke rekening pribadinya. Kemudian yang kedua mengenai pencurian persediaan dan aset lainnya. Jadi kan di penyalahgunaan aset tadi untuk skema yang kedua mengenai pencurian persediaan dan aset lainnya. Ini ada dua cara untuk penyalahgunaan aset perusahaan selain kas. Yang pertama yaitu penyalahgunaan atau meminjam tanpa izin dan pencurian. Nah, penyalahgunaan aset seperti kendaraan, peralatan kantor, dan komputer sering terjadi saat pegawai menggunakan aset tersebut untuk keperluan pribadi dalam jam kerja. Meskipun ini masalah, pencurian aset itu jauh lebih serius dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada penyalahgunaan aset. Nah, contoh untuk penyalahgunaan aset itu misalnya
karyawan menggunakan komputer pada saat bekerja menggunakan komputer kantornya untuk bermain game, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan tapi untuk bermain game. Atau misalnya mobil perusahaan bukan untuk dilakukan untuk kegiatan perusahaan tapi digunakan untuk antar jemput keluarganya atau antar jemput anaknya seperti itu. Nah, untuk pencalonan aset ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti mengambil barang tanpa izin atau melakukan skema yang lebih kompleks seperti pemalsuan dokumen pegawai yang terlibat ini seperti di bagian gudang atau persediaan. Jadi mereka menggunakan dokumen transfer untuk memindahkan aset ke luar perusahaan. Jenis pencurian lainnya itu termasuk penyalahgunaan fungsi pembelian dan penerimaan di mana aset dibeli untuk penggunaan pribadi atau sengaja disalahgunakan. Akibatnya perusahaan tidak hanya kehilangan uang tapi juga barang yang dibeli, yang seringkali mengakibatkan kehabisan persediaan dan mengecewakan pelanggan. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai korupsi. Jadi korupsi itu menurut ACFE itu dibagi menjadi 4 skema. Yang pertama skema penyuapan, yang kedua skema konflik kepentingan, yang ketiga skema pemerasan ekonomi, yang keempat skema penerimaan ilegal. Langsung saja kita membahas satu-satu di setiap skema. Nah, untuk yang pertama itu skema penyuapan. Skema penyuapan ini merupakan semua skema yang dilakukan dengan menawarkan, memberikan, atau mencoba memberikan sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keabsahan, tindakan, atau keputusan bisnis tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dengan merusak integritas proses pengambilan keputusan. Penyuapan seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hasil tertentu dalam transaksi atau keputusan bisnis. Jadi kalau penyuapan itu dilakukan dengan tujuan merubah suatu keputusan sesuai dengan keinginan dari pemberi suap tersebut. Nah, skema penyuapan ini ada 2 kategori. Yang pertama skema kickback dan juga skema bid rigging. Nah, untuk skema kickback ini adalah dilakukan dengan pemasok yang mengajukan faktor fiktif atau pengelambungan nilainya atau mengelambungkan nilai, sementara pegawai yang menerima kickback membantu memastikan pembayaran itu dilakukan. Nah, kickback ini biasanya bisa berupa uang tunai, potongan harga, pekerjaan untuk keluarga atau janji penambahan pekerjaan, dan biasanya menyerang fungsi pembelian perusahaan. Untuk skema yang kedua itu mengenai skema bid rigging, yang mana ini terjadi. Skema bid rigging ini adalah skema di mana pegawai perusahaan yang curang membantu pemasok memenangkan kontrak dalam proses lelang. Dalam lelang, banyak pemasok bersaing untuk mendapatkan kontrak, dan jika pemasok ingin menang, mereka bisa membayar suap kepada pegawai yang memiliki pengaruh dalam proses tersebut. Pegawai yang menerima suap ini akan membantu memastikan pemasok tersebut memenangkan kontrak, meskipun seharusnya proses lelang ini bersifat adil dan kooperatif. Orang-orang yang biasanya terlibat di dalam skema ini yaitu mereka yang mempunyai kendali atau akses dalam proses pemilihan pemenang kontrak seperti pembeli atau pejabat terkait.
Intinya perbedaan dari skema kickback dan juga skema bid rigging, yaitu jika skema kickback ini berfokus untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian atau pengajuan faktur dengan penggelembungan nilai. Kalau untuk skema bid rigging itu bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dari pemenangan kontrak kerja. Nah, untuk skema yang kedua itu mengenai konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini terjadi ketika pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan dalam suatu transaksi yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan. Nah, konflik kepentingan ini dikelompokkan menjadi dua skema kategori. Yang pertama skema pembelian, yang kedua skema penjualan. Nah, dalam skema pembelian ini, pegawai atau keluarganya ini memiliki kepentingan di perusahaan pemasok tanpa mengungkapkannya, sementara perusahaan korban membayar faktor dari pemasok tersebut. Contohnya, misalnya saya seorang pegawai di perusahaan manufaktur. Saya bekerja di bagian divisi pembelian untuk stok bahan baku. Nah, kemudian saya mempunyai keluarga yang menjual bahan baku untuk manufaktur perusahaan saya, seperti itu. Jadi karena ada keluarga saya yang menjual bahan baku tersebut, saya beli ke pembelian bahan baku di perusahaan saya beli di perusahaan keluarga saya, seperti itu. Jadi dengan harga yang lebih tinggi dari pemasok lainnya. Tentu saja ini bisa merugikan perusahaan karena pengeluarannya itu akan jauh lebih besar tanpa mendapatkan keuntungan tambahan. Bahkan kalau tidak, selain dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari pemasok lain, bisa jadi saya tetap membeli di perusahaan keluarga saya tanpa memperdulikan apakah kualitas bahan baku di keluarga saya itu lebih buruk atau tidaknya dari pemasok lainnya. Nah, kemudian untuk skema penjualan ini terjadi ketika pegawai menjual barang atau jasa perusahaan di bawah harga pasar yang menyebabkan kerugian. Untuk contohnya itu misalnya sales di perusahaan elektronik itu menjual stok barang kepada teman dekatnya dengan harga diskon besar tanpa izin dari perusahaan. Nah, ini tentunya akan menyebabkan kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan dari penjualan oleh perusahaan. Untuk skema yang ketiga yaitu pemerasan. Nah, pemerasan ini merupakan terjadi ketika kita memaksa orang lain atau terjadi ketika dilakukannya paksaan kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu transaksi atau memberikan properti dengan cara yang tidak benar, melibatkan penggunaan intimidasi atau ancaman. Tindakan ini seringkali mengandalkan tekanan ekonomi, perasaan takut, atau ancaman terhadap korban. Tujuannya adalah untuk membuat korban merasa terpaksa untuk mematuhi permintaan seperti menyerahkan uang atau properti agar terhindar dari konsekuensi yang ditakutkan seperti kerusakan fisik atau reputasi. Skema korupsi yang terakhir yaitu mengenai penerimaan ilegal, yang mana penerimaan ilegal ini terjadi ketika seseorang menerima pembayaran atau hadiah sebagai imbalan atas keputusan yang sudah diambil, namun tanpa adanya unsur ancaman atau paksaan. Ini sedikit mirip dengan penyuapan,
Tapi tujuannya adalah untuk memberi penghargaan atas keputusan yang sudah diinginkan, bukan untuk mempengaruhi keputusan di masa depan. Jadi intinya eh, kalau penyuapan tadi kan tujuannya untuk mengubah keputusan jadi sesuai yang diinginkan oleh sang penyuap. Nah, kalau untuk penerimaan ilegal ini mirip dengan gratifikasi, mirip atau sama dengan gratifikasi gitu. Jadi keputusan yang sudah orang itu ambil sesuai dengan apa yang diinginkan sama kita, jadi kita memberikan uh, cashback kepada mereka atau uang kepada mereka ataupun sejenis balang dan hal lainnya kepada mereka. Nah, saya ingin sedikit memberikan info untuk di halaman 334 itu mengenai jenis-jenis korupsi. Di situ juga dijelaskan dari 4 skema korupsi itu sendiri, tapi untuk skema yang penyuapan dan penerimaan ilegal itu tuh penjelasannya itu sama di buku kan. Jadi untuk penerimaan ilegal itu salah penjelasannya. Jadi bisa teman-teman revisi lagi atau cari-cari lagi. Bisa juga mengikuti apa yang ada di PPT saya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu untuk penyalahgunaan aset adalah jenis kecurangan yang paling umum terjadi terhadap organisasi. Nah, penyalahgunaan aset ini dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu pencurian kas dan pencurian aset lainnya. 3 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencurian kas, diantaranya yaitu melakukan pencurian, skimming, dan kecurangan pengeluaran. Nah, dari 3 cara tersebut ada 6 jenis kecurangan pengeluaran yang berbeda, yang merupakan jenis penyalahgunaan yang paling umum terjadi. Nah, selain kemudian untuk kelompok yang kedua mengenai aset lain kas, aset selain kas ini juga dapat disalahgunakan atau dicuri. Nah, aset selain kas yang seringkali dicuri adalah seperti contoh aset dalam bentuk fisik. Contohnya tuh seperti persediaan, perlengkapan, peralatan, informasi, dan sekuritas. Nah, untuk kesimpulan mengenai korupsi, yang mana korupsi ini terdiri dari 4 jenis, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan ilegal, dan pemerasan. Nah, konflik kepentingan dan penyuapan sejauh ini merupakan bentuk korupsi yang paling umum terjadi dan seringkali sangat sulit dideteksi. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan materi, kesalahan penyampaian materi, atau juga ada materi-materi saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya.